Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, eh, pemirsa dari channel Iskandar Herban dimanapun teman-teman berada, hari ini kita review di kandangnya Mas Hadi Cilacap dari Lembu Jantan. Di ownernya Lembu Jantan Cilacap. Kita yang spesial hari ini kita ke kandangnya beliau. Ternyata beliau itu dulu adalah pernah di negeri Sakura di Jepang. Setelah pulang dari Jepang, beliau sukses menjadi juragan ternak, juragan sapi. Kandangnya beliau juga banyak. Ini yang kandang yang di dekat rumahnya, kapasitas 16-20 ekoran. Kemudian di tempat lain juga ada. Intinya bagaimana jejaknya beliau, bagaimana tips, dan nanti kita akan ngobrol. Kebanyakan teman-teman itu kalau pulang dari luar negeri, dari Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong misalnya, dia pulang bingung mau usaha apa. Akhirnya di rumah uangnya kehabisan, akhirnya berangkat lagi sampai menua di negeri rantau. Nah, kita ikuti nasihat dari beliau, yang mana ternyata selain di ternak sapi, beliau juga di rumah sakit teman-teman. Jadi kalau pagi di rumah sakit, sorenya ngobrol sapi. Apakah ada yang ngarit? Dan nanti kita ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau. Ini belum penuh, baru kapasitas 6, tapi baru keisi 6. Nih, kandangnya masih luas teman-teman. Assalamualaikum Mas. Oh, nih saya ganggu ini, bangun tidur tak tak ajak ke kandang Mas, review aja nih. Nah ini Mas Hardi, seperti yang tadi saya sampaikan nih, kesini Mas, backgroundnya sapi. Ini tadi kan ternyata backlight Mas, dari sini berarti. Ini kan untuk pedaging apa, untuk kurban Mas, sedia sapi ini Mas? Biasanya sih kami menyediakan untuk kurbanan ya. Kurbanan untuk pastinya. Tapi ada ya, tetap ada yang beli ya. Ada yang untuk Acara-acara Idul Fitri biasanya motong. atau acara keluarga bisa jadi ya Mas ya. Mohon maaf Mas, nanti kita boleh kepo-kepo. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, dulu Mas Hardi itu pernah ke Jepang. Pulangnya pun alhamdulillah ada kegiatan. Kalau teman-teman yang lain kan pulang nggak ada kegiatan. Ini alhamdulillah pulang dari Jepang, alhamdulillah jadi juragan sapi. Nih Mas, flashback ke Jepang dulu gimana sih Mas? Motivasinya apa kok sampai ke negeri Sakura itu? Ya dulu kan Dikerasin ya. sebenarnya sih nggak ada ini, serba alhamdulillah, mungkin sudah Allah memberi jalan yang baik untuk saya. Dulu sama sekali nggak kepikiran ke Jepang. Nggak pengen ke Jepang. Tapi mungkin qadarullah jalannya memang Harus ke sana. Harus ke sana, ya udah saya lalui, alhamdulillah 3 tahun selesai, dan 3 tahun selesai di Jepang. Pengen ke sana lagi nggak Mas? insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Wis jadi juragan, wis sukses, pengen ke Jepang wae. Oh, kok kan duit malah bingung diutang ngomong ganjil kendil lo, jomplang terus kendilnya. Mas, kan banyak nih teman-teman pulang dari luar negeri nih. Apa enggak harus Jepang tok sih. Ada yang Taiwan, Hong Kong, Korea, Makau dan sebagainya. Pulang dari sana banyak uang tuh. Sampai ke rumah yang tadinya niatnya pengen usaha sudah terencana, sampai ke sini ternyata gagal. Akhirnya sampai berulang kali berangkat 2 atau 3 kali, akhirnya menua di sana. Mungkin apa nasihat untuk teman-teman, untuk yang teman-teman di sana nanti, barangkali kan viewer kita kalau di Facebook itu kan banyak yang dari TKW itu. Kemudian ada yang japri ke sana, Mas, 2 tahun lagi saya pulang dari Malaysia, 2 tahun lagi saya pulang dari Jepang, saya pengen usaha lo ya, mohon bimbingannya ya Mas ya. Nah ini nanti pemirsa bisa ke video yang ini, nanti bagaimana nasihatnya Mas Hardi ini. Monggo Mas. Oke, yang pertama itu bismillah ya. Kuatkan iman yang pertama. Kuatkan iman, karena godaannya luar biasa ya.
apalagi kalau jenengan-jenengan yang baru merantau itu masih kondisi bujangan ya. Itu memang rawan sekali. Karena bujang kan megang uang biasanya lebih boros dan belum tahu mau diarahkan kemana ya. Nah, tips saya yang penting jaga iman nomor satu, karena segala sesuatunya itu memang Allah yang menentukan. Kita hanya manusia, hanya berjalan dan Allah yang menentukan ya. Insya Allah kalau kita patokannya kuat, imannya kuat, insya Allah nanti ada jalan. Terus motivasi yang pertama itu jenengan semuanya baru pulang merantau itu yang pertama, ini mungkin agak apa ya, terlalu nggak semua orang bisa melakukan, tapi insya Allah kalau niatnya memang kuat, insya Allah bisa. Yang pertama itu jangan malu dari nol lagi. Walaupun kita itu udah megang uang dari luar negeri kan, udah modal udah lumayan banyak, tapi tips saya itu yang pertama mulai dari nol lagi. Karena kita ketika di perantauan itu tahu-tahu kan kita hanya sebulan pasti terima gaji dengan nominal yang sekian, sini juga mungkin besar, tapi kalau kita pulang kampung itu langsung dari nol lagi, dan kayaknya nyari uang 100.000 itu sehari kayaknya susah kalau di kampung. Karena mau nggak mau adaptasi sih Mas ya. 3 tahun negeri kita, maksudnya kampung kita ditinggal udah beda, udah ada perbedaan. Namanya dari Mas Hati itu kalau di luar negeri imannya harus dikuatkan karena kondisi kita masih muda, bujang, kemudian obsesinya banyak, apalagi itu kita pegang uang. Jadi kalau pegang uang banyak itu apa-apa rasanya wah mampu bisa, dan saya mumpung di sini. Nah ini yang jadi patokan. Kalau memang keimanan kita itu dijaga, insya Allah nanti di sana kita pulang pergi selamat. Banyak teman-teman yang cerita di sana sampai mohon maaf ada yang gagal jalannya, yang tadinya harus belok kanan dia belok kiri, seperti itu. Sampai ke negeri Indonesia dia nggak bawa uang. Nah sampai ke kita ini harus benar-benar jangan malu, mulai dari nol, pikirkan usaha yang matang, apa yang menjadi passion teman-teman yang kira-kira cocok, itu yang dijalani mulai dari nol. Mas, kan jenengan sekarang usahanya sapi ya Mas ya, ternak sapi, penggemukan. Kenapa memilih sapi Mas? Apa memang suka ternak, apa memang ikut-ikutan temen, atau memang uangnya banyak lah nggak tuku sapi baik untuk beli sapi aja gitu? Pastinya yang pertama itu dari hati ya Mas. Dari hati. Itu yang pertama harus mencintai dulu terhadap ternak itu sendiri. Karena apa? Kalau kita itu nggak berawal dari cinta itu rasanya berat. Suka sapi ya. Kalau mau usaha berarti suka dulu sama usaha yang mau kita geluti ya Mas ya. Harus. Karena nanti kesannya kita itu mungkin sebagian orang hujan-hujan tetap nyari rumput gitu kan. Tapi kalau kita mencintai ternak kita sendiri, insya Allah dalam keadaan apapun ya tetap kita mencari itu, karena itu kebutuhan untuk ternak sendiri dan kita harus ikhlas itu. Mas, yang kedua Mas, ternak sapi itu prospek nggak sih Mas menurut jenengan? Ini kan udah berapa tahun jalan? Ya alhamdulillah berarti 10 tahun ada? 9 tahun lah. 9 tahun jalan ya. 2011 kan 2011 sampai sekarang, berarti dari Mas Hardi ini 9 tahun ini kan sudah mulai asam garamnya sudah dapat lah. Sebenarnya prospek nggak sih usaha sapi? Ya insya Allah kalau panjenengan itu ya pastilah kalau usaha itu ada ditekuni itu ya. Ada kendala. Yang pertama karena kita dulu kan dari nol dan banyak sekali kendala, ilmu masih nol yang jelas, mungkin ada dicurangi sana sini, tapi tapi itu yang penting kita tetap maju terus, semangat. Itu kunci yang pertama. Karena alhamdulillah saya bergelut di persapian ini 9 tahun, alhamdulillah bisa ada kelebihan. Iya nih Mas, yang penting usaha itu harus ditekuni, nanti punya celah, punya solusi, dan bisa intinya tadi yang dari Mas Hadi sampaikan, kalau kita udah menekuni dan suka dengan apa yang kita jalani, nanti kita
punya gaya sendiri ya Mas, punya cara sendiri. Terus Mas terkait dengan kendala Mas, mohon maaf, 9 tahun saya tanya Mas, pernah ada yang mati Mas sapinya? Pernah Mas. Pernah. Jadi teman-teman nih motivasi. Jadi kadang kita itu kalau mau usaha itu nggak mau jatuh. Kadang orang yang mau bikin tempe terus dia nggak jadi jual tempe karena tempenya nggak jadi semuanya babar. Kemudian ada orang yang jual kacanya pecah. Ada orang jual bakso, gerobogan baksonya malah tumpah, nggak jadi jualan. Begitu dengan usaha sapi. Ternyata Mas Hardi sendiri pernah mengalami sapi itu mati. Nah, tentunya ketika ada kendala seperti itu dan itu masalah, semoga tidak terulang kembali. Ada pelajaran yang harus diambil bahwasanya dulu kenapa sih kok sampai begini, dan sehingga tidak terulang kembali. Ya Mas Hardi ya. Gini Mas, kendala sudah, motivasi sudah nih Mas. Idul Adha berarti jenengan bener-bener hari raya Mas ya. Hari raya nyembelih sapi, hari raya sapinya pada laku. Nah, alhamdulillah. Kalau teman-teman mau tanya nih Mas, harga sapi itu nyampe berapa sih Mas untuk yang Idul Adha? Kisaran berapa yang Mas Hardi stok? Kan ini kan ternyata Mas Hardi itu kandangnya banyak. Di kandang dekat rumahnya ini itu kapasitas 16 sampai 20 ekor. Dan ini separuhnya belum dibikin kandang semua. Dan ternyata di tempat lain masih ada 3 atau 4 kandang punya beliau. Nah, sementara baru terisi 6 karena untuk pesanan-pesanan. Karena beliau itu di samping mengeluarkan Idul Adha, untuk Idul Fitri atau pesanan pedaging atau hajatan juga bisa. Nah, Mas, harga berapa sih untuk kurbanan rata-rata? Biasanya sih dari kami untuk tahun kemarin nih 2020 ya rata-rata itu di angka 21 ke atas. 21 ke atas. Yang umum 21, 23 itu yang berarti antara 20 sampai 25 nah ya Mas ya. Tapi bisa kalau pesen di bawah harga itu bisa ya Mas ya. Nanti bisa nyarikan. Tapi untuk stokannya yaitu antara harga 21-an ke atas. Misalnya Mas, lebih dari harga 25 ada nggak Mas? Tetap ada ya, karena insya Allah ada. Dan stoknya banyak teman-teman, puluhan ekor sampai 40-50 ekor stoknya beliau. Nanti kepo-kepo aja, WA ada, telepon juga ada, SMS juga bisa. Nanti kita taruh di deskripsi. Intinya motivasi untuk kita semua, usaha itu harus tahan banting. Jatuh itu wajar, yang penting itu kalau jatuh harus bangun lagi. Kenapa? Kalau nggak bangun lagi berarti Anda terpuruk dengan kondisi Anda. Nah, Mas, boleh review sapinya Mas? Ya, mungkin silakan. Ini apa Mas, limosin ya? Limosin cross ini Mas. Limosin cross. Merah. Limosin cross. Kemudian ini pegon ya Mas ya? Pegon ya, pegon hitam. Terus banyak kan merah sama hitam. Langsung dikasih makan. Makanya rendeng. Ini kebetulan lagi musim kacang jadi. Dan ternyata Mas Hardi itu selain jadi juragan sapi, kalau pagi itu aktif di rumah sakit teman-teman. Ini ada juga yang di sini ya Mas ya. Nah ini teknik teman-teman, tadi saya udah tanya kenapa kok ini sapi bisa, karena lagi nggak mau makan. Dan sapi nggak mau makan itu wajar teman-teman, harus dilayani karena dia juga hewan, makhluk hidup sama-sama dengan kita. Kalau nggak mau makan harus kita layani dan berikan pelayanan maksimal. Dan alhamdulillah sekarang katanya sudah mendingan. Mas, ini murni hijauan atau ada comborannya Mas? Kami pakai comboran Mas. Comboran. Kalau murni hijauan itu susah gitu ya nyarinya. Karena kapasitas sapinya lumayan banyak. Iya, karena sapinya banyak. Kalau pakai hijauan murni tenaganya nggak mampu ya Mas ya. Ada yang ngarit ya Mas ya. Kemudian dia juga ada sistem bagi hasil Mas. Teman-teman, jadi Mas Hardi itu dari lembu jantan itu, kalau teman-teman mau punya sapi itu boleh dibelikan sama Mas Hardi. Nanti yang penting rumatannya bagus. Nanti kalau sapi itu jual bagi hasil, untungnya berapa dibagi 2 setelah dikurangi biaya pengeluaran dan harga pokok pembelian HPP. Jadi tetap dikasih comboran.
kandang beliau ada di Tegal Kamulyan di Jalan Penyu Barat ya Mas ya. Iya. Penyu Barat. RT 06 RW 10 Tegal Kamulyan Cilacap. Siap melayani dalam dan luar kota. Siap melayani dalam dan luar kota. Mas Hardi. Ya, Masya Allah. Jangan lupa ya untuk teman-teman yang ingin ini, pilih kawan yang baik. Insya Allah yang seiman, yang imannya kuat, insya Allah dengan selamat dunia akhirat. Oh, Masya Allah nih, tidak semua pedagang sapi ini seperti kalau kita mau usaha, kalau kita mau bisnis atau nyari kegiatan yang baik untuk mengcover kebutuhan kita di dunia dan akhirat, jangan lupa cari teman yang baik, imannya yang baik, yang kuat. Karena itu menentukan sukses dari bisnis Anda, suksesnya usaha Anda. Masya Allah ini teman-teman. Nasihat, cari teman yang baik, imannya yang baik, karena itu menentukan usaha. Karena usaha itu urusannya dengan dunia, jadi riskan ya Mas ya. Kalau tidak amanah bisa sama, Masya Allah gitu ya. Na'udzubillah ya teman-teman. Itu channel kami Iskandar Herbal. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Dari beliau Mas Hadi kita dapat ilmu banyak. Intinya usaha itu harus tekun dan jalani dengan suka hati, senang hati. Jika teman-teman mau nyari video kami, silakan klik channel kami Iskandar Herbal, kemudian di menu video diklik, pilih videonya yang Anda suka. Dan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah nge-like, komen, dan subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.